Ngurus perizinan nggak pakai dana, Pak? Nggak ada pakai. Gratis, tidak ada pungutan biaya. Baiknya semua pelaku usaha, terutama sekarang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, menguruslah perizinan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kita bersua kembali podcast Bumi Pala. Masih bersama saya Jasriel. Adapun tamu kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai tema perizinan berusaha berbasis risiko. Dan sudah ada bersama kita Ibu Asri Maida ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Sekretaris Dinas Penanaman Modal ya. Iya. Atau disingkat dengan PTSP PTSP. atau pintu ya. Dan saya lihat sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Tata Bidang Tata Lingkungan di DLH dari tahun 2017. Kayaknya lebih ngerti lingkungan kayaknya ya. Kalau di perizinan sudah berapa lama? Baru, masih seumur jagung, baru Januari 2023. Oh, tapi kayaknya sudah memahami betul nih Bu ya tentang perizinan ini sendiri. Harus gitu ya. Karena memang jiwa seperti itu gimana? dibilang jiwa gimana ya, menjiwai aja, karena maksudnya sebelum ke DLH pun saya dulu kan basicnya dari Dinas Pertambangan, urusannya masih seputar-putar itu juga, kemudian ke Dinas Lingkungan, sekarang ke DPMPTSP urusan perizinan, masih ada koneksinya lah, urusan itu masih nyambung gitu, jadi nggak terlalu asing-asing kali ketika dikasih amanah baru ya gimana, kita namanya PNS dikasih ke sini harus cepat beradaptasi, siap di segala tempat, bisa mampu melihat situasi apa yang mau dikerjakannya. Oke lah Bu. Terkait dengan posisi Ibu sekarang di Dinas Perizinan, kok harus ada izin usaha gitu? Itu dia, harus ada izin usaha. Kenapa? Harus ada izin usaha, artinya seperti ini, ketika ada usaha yang sekecil apapun di Aceh Selatan, datanya ada. Itu kan yang dipentingkan sekarang, ada data. Ketika kita berbicara ada data dan fakta, jadi itu ada tercatat gitu. Usaha yang dimaksud di sini seperti tadi yang ceritakan sebelumnya. Iya, masih tentang berusaha, nggak mesti usaha besar, usaha kecil, punya kegiatan yang di rumahan yang kecil pun kita catat, karena itu nanti usaha perorangan jadinya. Artinya ada kegiatan di situ, ada kegiatan berekonomi, ada kegiatan berusaha, jadi tercatat, kita tahu detil. Ketika ada nanti misalnya bantuan apa seperti KUR atau bantuan mikro sejenisnya, sudah punya data yang tercatat itu. Seperti itu. Semacam tanda pengenal kita. Tanda pengenal untuk kegiatan berusaha kita sendiri. Dan berapa lama biasanya proses pembuatan perizinan itu? Cepat untuk yang namanya tadi nomor induk berusaha. Sekarang kan kalau dulu kan orang mengenal ada SIUP, TDP, sekarang nggak ada lagi, dengan peraturan yang baru itu udah nggak ada lagi, tinggal yang namanya nomor induk berusaha. Proses itu kan sekarang online, ada namanya proses online single submission yang dikenal OSS, itu datanya langsung secara nasional. Kalau itu bisa prosesnya cepat, datanya lengkap, itu 1 jam juga bisa diproses. Selesai. Kalau tempat data jaringan lelet gimana? Nah itu kelemahannya terkait kalau jaringan, karena ini namanya online, kita tergantung kepada jaringan. Makanya kita butuh waktu, misalnya paling lama setidaknya kita kasih jeda itu di standar pelayanannya itu 3 hari kalau sekedar mengurus nomor induk berusaha. Pada standar pelayanan kita untuk bekerja, batas waktunya seperti itu. Nah kalau untuk usaha kecil dan menengah sendiri pakai dana itu mengurus perizinan? Mengurus perizinan nggak pakai dana Pak? Gratis, tidak ada pungutan biaya. Bahkan itu bisa dikerjakan sendiri oleh si pelaku usahanya, mengakses sendiri ke jaringan yang dimaksud, ke link OSS Go ID ini bisa dilakukan sendiri.
Cuma jika masyarakat masih kesulitan untuk melakukan itu sendiri, di DPMPTSP kita menyediakan tenaga perbantuan untuk itu. Jadi ada yang siap membantu menangani iya, membantu menangani perizinan si pelaku usaha. Iya. Jadi sebenarnya sekarang kalau perizinan itu nggak perlu ribet ke kantor juga bisa. Bisa. Apa nama sistemnya? OSS.go.id, oss.go.id. Apa itu bentuknya? Nah, itu dia online single submission. Untuk yang sistem sekarang ini OSS itu mengalami perbaikan terus. Yang terakhir sekarang versinya namanya OSS RBA, online single submission risk based approach, artinya perizinan berusaha yang berbasis risiko. Itu cuma kita masuk ke link itu, nanti kita bikin ada aksesnya, kita masuk punya email, nanti kita dapat akun. Ketika sudah dapat akun, nanti diperlukan itu data. Kita tinggal pilih, sudah tersedia di situ. Tinggal pilih usahanya mau perorangan atau bentuknya berbadan hukum, punya NPWP, punya data NIK, terutama NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang pertama diperlukan. Itu terpenting. Ya, itu yang pertama. Untuk mengurus nomor induk berusaha, yang pertama harus punya NIK dulu. Jadi dia harus koneksinya tetap ke induk. Iya. Kalau memang di situ memang data di OSS ya. OSS itu tidak ada yang dijawab dengan tulisan, hanya cerita pilihan semua modelnya. Ada yang jawab dengan tulisan juga. Misalnya kan ditanya situ NPWP, kita mengisi NPWP kita apa, jenis usaha kita apa, profilnya apa, seperti itu profil usahanya. Nanti terkoneksi dia Pak, namanya ini kan perizinan berusaha yang terintegrasi dengan data BPJS, terintegrasi dengan sekarang nomor induk kependudukan terintegrasi di sistem itu. Ketika kita buka nanti dia langsung bertanya, nanti sudah punya nomor BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan. Kalau belum ada kita jawab enggak, itu sistem langsung diinikan ke BPJS. Langsung masuk ke sistem ininya perizinan di BPJS. Jadi nanti di BPJS ada tim teknis yang melakukan verifikasi terkait keperluannya apa nanti. Kesehatan tadi ya. Iya. Kalau data kesehatan kita itu connect nyambung semua, menyatu di situ. Itu makanya ini namanya perizinan berusaha yang terintegrasi semuanya ke sistem itu sekarang. Enggak. Kalau dulu kan perizinan ceritanya masing-masing nih. Betul. Nah, masing-masing. Di dinas ini mengurusi perizinan ini, di dinas ini mengurusi perizinan. Nah, semua sekarang setelah ada DPMPTSP dengan yang terbentuk karena adanya setelah itu undang-undang yang pemerintahan daerah DPMPTSP, terus pada tahun 2018 ada sistem OSS ini yang terus mengalami perbaikan, terintegrasilah dia dengan sistem perizinan dari tempat lain. Tapi nanti yang melakukan verifikasi terhadap data kegiatan usaha yang dilakukan oleh si pelaku usaha tetap tim teknis dari yang bidang sektoral bersangkutan. Itu ada bidang-bidang iya. Yang bidang-bidang apa aja biasanya? Semua bidang terkait mau sektor kelautan, sektor pertanian, lingkungan hidup. Misalnya terkait kelautan, terkait surat izin orang untuk melakukan melaut itu itu juga diurus melalui DPMPTSP. Kalaupun dia nanti nggak masuk ke sistem OSS, ada satu lagi nih ininya aksesnya melalui si Cantik namanya. Nanti untuk tim teknisnya DPMPTSP melibatkan dinas terkait ikut melakukan verifikasi keuangan melalui dinas terkait juga. Masih ada rekomendasi dari dinas terkait, tapi nanti keluar ininya tetap dari DPMPTSP. Makanya katanya satu pintu itu. Jalurnya dari situ. Keluarnya satu pintu walaupun di dalamnya pintunya banyak. Masuk melalui pintu itu, nanti juga keluar melalui pintu itu. Tapi duakannya banyak, tapi orangnya di situ semua ya. Jadi lebih mudah kayaknya. Ya, melakukannya lebih. Jadi nggak ada alasan lagi kalau kita katakan urus izin itu ribet, susah itu nggak mudah lagi ya. Enggak, insya Allah sudah jauh lebih mudah. Ini untuk UMKM dan menengah, usaha kecil dan menengah. Untuk usaha besar juga. Usaha besar juga. Iya. Dia nanti seperti ini sistemnya. Kalau untuk usaha yang kecil, usaha mikro gitu kan tadi, dia cuma butuh nomor induk berusaha saja. Ya, cuma butuh nomor induk berusaha. Nanti kalau usahanya udah yang menengah lagi, dia butuh selain butuh NIB, nanti ada namanya sertifikat standar.
Oh, Nah, untuk yang levelnya lebih tinggi, selain perlu NIB, dia perlu lagi nanti izin. Nah, terkait itu juga ada kewenangan-kewenangan juga. Nggak semua kewenangan ada di kabupaten. Untuk yang biasanya kategori sudah risiko tinggi, itu sebagian besar dipegang oleh provinsi dan langsung oleh pusat. Yang maksudnya yang berisiko tinggi ini apa aja? Nah, nilai aspek risiko itu ada 4. Pertama, aspek keselamatan, ada aspek kesehatan, kemudian ada dari aspek lingkungan hidup, dan yang keempat terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi ketika misalnya si pelaku usaha memasukkan profil usahanya, si sistem langsung membaca ininya. Ini masuk ke klasifikasi yang mana? Tipe usahanya masuk kemana? Nanti ada lagi pilihan klasifikasi baku lapangan usaha, namanya KBLI sekarang. Ketika kita memasukkan jenis usaha kita, nanti kita KBLI yang mana kita pilih. Misalnya mau berkebun sawit seperti itu. Kalau masih 25 hektar ke bawah kebunnya, masih dianggap risikonya risiko kecil, risiko rendah. Masih rendah. Jadi ada ambang batas. Ya, ada batasan-batasan seperti itu, dan semua batasan itu udah diatur di sistem itu tadi. Jadi ada umpamanya dari 25 ke bawah masih risiko, 25 ke atas sudah berisiko tinggi ya. Menengah. Masih menengah. Nah, kayak pagi ini berapa ya kalau untuk perkebunan? Perkebunan mungkin 200-an ke atas. 200-an ke atas baru dia. Itu perizinannya udah memang bukan lagi tingkat di kabupaten ya? Iya, bisa dari provinsi. Karena terkait juga ini nanti, terkait ini juga risiko tadi ada faktor namanya dokumen lingkungan juga. Ketika dia masih risiko rendah itu, paling yang harus diisi oleh sini, bukan diisi sih, ada pernyataan mandiri yang muncul di sistem. Itu kalau dulu disebutnya SPPL, kalau dulu si pelaku usaha mengurusnya ke dinas lingkungan. Datang membawa ke sini mengurus SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan namanya, diverifikasi. Tapi kalau sekarang sudah disediakan di sistem, jadi si pelaku usaha tinggal melakukan komitmen namanya, setuju dengan pernyataan yang ada di situ bahwa dia akan melakukan pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan-kegiatan usaha dia itu tadi. Kalau yang risikonya rendah masih kategorinya SPPL nanti. Ketika kategorinya menengah ada namanya dokumen UKL-UPL. Jadi lain lagi komitmen-komitmen yang harus diisi. Setelah komitmen-komitmen itu nanti mungkin perlu verifikasi dari tim teknis, benar nggak apa yang diisi dari situ. Cek lapangan. Itu untuk yang udah kegiatan menengah ya. Kalau yang usaha kecil tadi enggak, segitu aja udah langsung diproses di data itu langsung nanti keluar, bisa cetak sendiri tuh nomor induk berusahanya. Jadi kalau dalam hal menengah ke bawah, kalau kita berbicaranya itu nggak terlalu ribet-ribet, bisa 1 jam selesai keluar nomor itu ke usaha tadi ya. Yang penting lengkap ini lengkap dan terutama tempat dia melakukan usaha itu juga tempat yang aman, artinya ada persediaan tata ruang. Kalau dia melakukan usaha misalnya di sepadan pantai, udah tahu sepadan pantai kan itu wilayah konservasi ya, wilayah yang tidak boleh. Ya, kalau itu pasti enggak juga ini. Asal semuanya sesuai. Kecil tadi ada NIK, ada NPWP-nya, ada ini selesai semuanya. Kalau untuk kaki lima juga boleh ya? Perizinan usaha kaki lima seperti itu bisa? Usaha kaki lima itu yang mungkin kalau yang usaha yang tempatnya ini berpindah-pindah pakai alamat rumah aja. Oh gitu ya. Iya. Kalau model kaki lima yang pindah-pindah itu tak mungkin kan? Susah, nanti alamatnya di mana? Oh, dia harus ada alamat ya? Iya. Oh iya ya. Jadi bikin alamatnya di mana? Tempat melakukan kegiatan usaha. Jadi kalau yang seperti itu mungkin amannya pakai alamat rumah tempat tinggalnya aja. Misalnya dia usaha keliling, misalnya jualan keliling, alamatnya pakai alamat rumahnya aja. Oh jadi usaha keliling itu bisa. Tapi alamat tetap menggunakan pakai alamat rumah. Dengan jenis usahanya ada yang keliling. Iya, nanti di jenis usaha dijelasin nanti KBLI-nya jangan pakai usaha, ada namanya jasa, misalnya perdagangannya dalam bentuk jasa gitu. Untuk kegiatan apakah bentuk usaha pertanian, jasa, perdagangan lainnya. Oke, kalau kata tadi sudah kita lihat bagaimana yang menengah ke atas yang berisiko. Nah, itu dia tadi, selain nomor induk berusaha sebagai dasar dia untuk melakukan kegiatan usahanya perlu sertifikat standar. Sertifikat standar ini misalnya seperti sertifikat standar. Contohnya seperti ini, dia nanti perlu lagi persetujuan bangunan misalnya. Terus perlu surat izin usaha perikanan seperti itu.
Kalau mereka punya usaha perikanan itu kan udah kategorinya menengah, itu sertifikat standarnya maksudnya. Selain nomor induk berusaha perlu lagi surat izin yang kategorinya lebih spesifik ke kegiatan usaha. Itu dikeluarkan oleh dinas terkait ya. Macam perikanan kan tentu dari dinas perikanan. Tidak, tetap dari dinas DPMPTSP. Tetap pengurusannya itu tetap di DPMPTSP nanti dengan melibatkan dinas terkait seperti itu. Tapi di fasilitasinya tetap melalui DPMPTSP. Berarti kalau tingkat berisiko tinggi ada berapa banyak perizinan yang perlu kalau dilihat jenjangnya? Tingkat berisiko tinggi terutama seperti ini, misalnya usahanya udah usaha besar. Kalau di sini kita bilangnya usaha besar apa ya? Oh, sekarang yang sedang digagas misalnya pabrik semen. Rencana pabrik semen. Jadi selain pada awalnya mereka butuh perizinan berusaha, nanti mereka juga butuh ini, membuat persetujuan lingkungannya itu versinya udah kategori andal, bisa mengenai dampak lingkungan. Prosesnya itu udah dilakukan di provinsi. Kalau mereka melibatkan modal asing misalnya, itu prosesnya lagi udah di pusat, langsung melalui BKPM. Proses sana. Tapi semua proses itu juga bisa diakses dengan sistem online. Oh gitu dia ya? Iya, tetap bisa diakses dengan sistem online, tapi cuma waktunya aja. Nanti waktunya, prosesnya lebih lama seperti itu, karena kegiatan yang dilakukan lebih spesifik, lebih besar, risikonya lebih besar. Jadi pertimbangan teknisnya ada beberapa yang lebih ke arahnya dari tas sektornya lebih besar, jaraknya jadi gara-gara panjang lamanya ya karena panjang ini tadi. Seperti juga misalnya kegiatan pabrik kelapa sawit. Selain itu mereka kan butuh namanya izin operasional seperti itu ya. Sekarang namanya bukan izin operasional sih, lebih kayak sertifikat layak fungsi, sama SLO, sertifikat layak operasional. Nah, artinya mereka harus memenuhi dulu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat layak operasional itu. Itu dulu ya. Harus dipenuhinya dulu. Setelah itu terpenuhi nanti ada tim verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan ini baru keluar sertifikat seperti itu. Terus mereka menggunakan air misalnya. Itu kewenangan nanti apa? Apakah air permukaan yang dia pakai? Apakah air tanah? Harus ada lagi surat izin penggunaan air. Nah, itu yang namanya sertifikat standar tadi. Yang dulunya itu. Sejauh mana kegiatan itu menggunakan apa? Dan termasuk juga lingkungan. Iya. Ada yang tadi risiko lingkungan tadi, ada risiko pemanfaatan sumber daya alam, kan terkait itu pemanfaatan air, ada pengaturannya lagi terkait itu seperti itu. Nah, umpamanya saya bangun suatu penanaman modal nih, masyarakat setempat menolak pembangunan itu, perizinan bisa keluarkan kan? Ya enggak lah, itu termasuk bagian-bagian persyaratan dasar. Persyaratan dasar yang pertama kan harus ada kesesuaian tata ruang tadi, terus ada namanya persetujuan lingkungan. Terkait yang Bapak bilang persetujuan dari masyarakat termasuk dalam situ persetujuan lingkungan. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan itu kan prosesnya ada konsultasi publik dengan masyarakat gitu. Harus sosialisasikan dulu ke masyarakat terkait kegiatan usaha yang akan dibangun. Kita harus buka-bukaan di situ ada dampak negatifnya apa, dampak positifnya apa, seperti itu. Itu apabila kita di pemukiman penduduk ya, dan paling tidak yang berhak menolak itu kan tentu lingkungan tersentuh kan. Iya. Nah kalau ada yang dari luar mungkin nggak mungkin gitu kan? Mungkin lah. Itu kan harus mereka yang ada di tingkat tapak. Itulah makanya pertama persyaratan dasarnya itu termasuk itu tadi, kesesuaian dengan tata ruang, kesesuaian penggunaan ruang. Kita kan sudah mengatur itu maksudnya di dalam RT RW. Di dalam RT RW kan ada kegiatan pemukiman, ada tempat untuk kegiatan perkebunan. Jadi ada norma-norma di situ yang harus diikuti, bahwa misalnya di kegiatan di sekitar pemukiman tidak boleh ada kegiatan seperti itu, kan sudah diatur sendiri. Jadi otomatis ketika ada kegiatan usaha dengan profil ini di tempat yang memang tidak ada kesesuaian ruang tadi, otomatis ditolak. Sudah pasti. Itu termasuk persyaratan dasar. Itu secara online itu pasti langsung error ya, istilahnya kalau kita bilang. Iya, karena tadi persyaratan dasar kesesuaian tata ruang itu kan, jadi harus kan dulu. Tapi itu kan bisa aja Bu, nanti isi dibuat seperti itu. Nah, kan seperti saya bilang tadi, kita kan ada verifikasinya. Ketika mereka memasukkan permohonan, mengisi profil ke dalam sistem itu tadi, ada tim teknis yang akan melakukan verifikasi. Sesuai nggak apa yang dia ceritakan dalam media dengan kondisi existing di lapangannya. Dari situ nanti ada
rekomendasi teknisnya lagi, sesuai atau tidak sesuai. Kalau memang sesuai, proses lanjut. Ketika tidak sesuai, ya proses otomatis ditolak. Karena kan ketika di dalam sistem namanya semua yang dibuat kan itu bentuknya komitmen. Masih berkomitmen mereka. Nanti yang memverifikasi tim teknis sesuai nggak komitmen yang udah dia buat itu dengan kondisi yang ada. Kalau memang tidak sesuai ya langsung. Kalau tidak sesuai ya langsung ditolak. Karena ini memang berisiko tinggi. Iya. Dan terkait dengan perizinan ya berisiko tinggi dan ini berdampak kepada ekonomi. Dari dinas sendiri sebenarnya melihatnya seperti apa itu dalam hal menjaga lingkungan itu sendiri. Ya, seperti itu tadi yang saya bilang kan udah diatur ketika juga salah satu persyaratan dasar dalam melakukan perizinan berusaha itu adalah persetujuan lingkungan. Ya. Persetujuan lingkungan itu dimulai dengan cuma kalau tahapan paling rendah saya bilang yang berisiko rendah, usaha mikro misalnya. Itu kan berisikonya rata-rata risiko rendah. Misalnya cuma rumah makan. Tapi kan ada surat pernyataannya itu bahwa dia akan mengelola sampahnya sendiri. Termasuk itu yang udah dia komitmen dia. Dan komitmen itu nanti ketika dia melanggar itu boleh jadi ini untuk tidak memperpanjang usaha dia. Jadi ada yang dicatat di situ melakukan pengelolaan sampahnya sendiri. Jadi dan perizinan itu sudah ada ya? Sudah ada pernyataan itu sudah ada di nomor induk berusaha itu termasuk pernyataan itu yang dia tanda tangan yang disetujui maksudnya oleh si pelaku usaha. Bahwa limbah dan itu mereka kelola dengan baik dalam artiannya seperti itu. Iya, ya. akan diatur sebaik mungkin oleh jadi tanggung jawab si pelaku usaha. Apabila ini tidak benar ya secara otomatis izin dicabut. Dipertimbangkan untuk perpanjangannya. Untuk perpanjangannya tergantung jenis usahanya. Kalau yang berapa tahun biasanya? Kalau NIB itu ada yang kalau NIB itu namanya nomor induk berusaha dia nggak ada ini terkait kalau izin. Nanti yang baru di ini kalau nomor induk berusaha nggak selama dia masih patuh terhadap ini aturan dia masih tetap lanjut terus. Tapi kalau memang udah ada persoalan baru itu iya nanti kan ada kewajiban dia punya NPWP kan. Terkoneksi dengan kantor pajak bayar pajak nggak? Iya. Dia terkoneksi dengan BPJS Kesehatan, preminya dia bayar enggak? Iya. Kemudian ada kewajiban melakukan pelaporan terhadap kegiatan dia tadi itu. Pelaporan itu sederhana sih, tergantung jenis usahanya. Itu yang harus dilakukan. Selama itu masih terus ini sesuai, insya Allah kegiatannya berjalan terus. Jadi pajak itu nanti pokoknya masalah pajak BPJS dia tidak selesaikan tentu akan connect langsung ke perizinan. Iya. Karena ada masuk include dalam terbaca di sistem itu. Di sistem itu sudah terbaca dengan pasti. Jadi begitu dia nanti mau memperpanjang kan nampak itu ya. Oh ini nggak lulus nih. Nggak bayar pajak langsung akunnya nanti ditutup sama sama KPP Pratama. Oh begitu dia, jadi itulah dia namanya OSS. Terintegrasi dia dengan semua sistem pendukung perizinan lainnya. Jadi cerita tentang pajak, kemarin BPJS, apabila itu tidak selesai langsung close stop. Oke Bu, kalau itu melihat dengan hal-hal seperti ini menarik sih sebenarnya perizinan itu ya. Karena sebenarnya kata orang rumit, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara sistemnya WSG ini kan sebenarnya enggak OSS ya iya simple sebenarnya. Jadi dia nggak perlu harus ke kantor, kalau kita ngerti bisa sendiri, bisa cetak sendiri, itu untuk menengah ke bawah. Iya. Kalau untuk yang berisiko tinggi memang perlu proses yang panjang. Iya karena ada komitmen lainnya harus dipenuhi. Oke, buka harapan lah pada pengusaha kita itu hari ini harapannya kepada pelaku usaha itu apa kira-kira itu dia sebaiknya semua pelaku usaha terutama sekarang yang ada di Kabupaten Aceh Selatan menguruslah perizinan ini tidak dipungut biaya, tidak ada tarifnya, murah gitu segala macam prosesnya murah, artinya memang tidak dipungut biaya, cuma harusnya ada kemauan dari si pelaku usaha agar usahanya lebih legal dan tercatat. Jadi ketika dia butuh bantuan apa segala macam, ininya udah ada.
terrecord ini secara nasional lagi ininya kan. Jadi kapanpun ini kami punya data semuanya, dibutuhkan oleh dinas manapun nanti di mana aja usaha di Aceh Selatan yang ada ininya kita punya. Sekarang laporannya selalu kalau udah ada gini kita ada laporan tiap tahunnya kita kirim ke kecamatan. Biar Pak Camatnya juga tahu. Ini loh pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki nomor induk berusaha di wilayahnya. Jadi itu semacam juga itu tadi ID ya untuk si pelaku usaha. Semacam kartu tanda pengenal kita ya. Bahwa dia punya usaha. Jadi gitu. untuk membuktikan kalau kita seorang penduduk yang KTP, kalau usaha dari namanya juga NIB. NIB tadi ya. Oke, terima kasih Bu atas bincang-bincang kita hari ini. Ini menarik tentang izin usaha, bahwa sebenarnya izin usaha itu tidak ribet ya, mudah, murah, bahkan tanpa biaya. Iya. Kenapa kita harus malas ngurus izin? Padahal izin itu membuktikan kita punya identitas diri. Iya. Demikian pemirsa, atas perbincangan kami dengan Ibu Asri Maida ST. Terima kasih Ibu sebelumnya. Dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.